Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang teori polarisasi ekonomi yang beranggotakan saya Nur Anistianingrum, absen 26. Saya Bella Diva Gestia, absen 4. Nama saya Febiola Aurelia Fadila, absen 12. Saya Nina Indonesia, absen 15. Perkenalkan, nama saya Lovena Cinta, absen 16. Nama saya Niki Farsi Barok, absen 25. Perkenalkan, nama saya Siva Rizky Nurhak, absen 31. Teori polarisasi ekonomi. Teori polarisasi ekonomi ditemukan oleh Gunnar Myrdal. Menurut Myrdal, setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran. Pusat pertumbuhan tersebut juga mempunyai daya tarik terhadap Tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Demikian akan terus-menerus terjadi pertumbuhan yang makin lama makin pesat atau akan terjadi polarisasi pertumbuhan ekonomi. Polarization of economic growth. Teori polarisasi ekonomi Myrdal ini menggunakan konsep pusat pinggiran, core periphery. Konsep pusat pinggiran merugikan daerah pinggiran sehingga perlu diatasi dengan membatasi migrasi atau urbanisasi, mencegah keluarnya modal dari daerah pinggiran, membangun daerah pinggiran, dan membangun wilayah pedesaan. Adanya pusat pertumbuhan akan berpengaruh terhadap daerah di sekitarnya. Pengaruh tersebut bisa berupa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif terhadap perkembangan daerah sekitarnya disebut spread effect. Contohnya adalah terbukanya kesempatan kerja, banyaknya investasi yang masuk, upah buruh semakin tinggi, serta penduduk dapat memasarkan bahan mentah. Sedangkan efek negatifnya disebut backwash effect. Contohnya adalah ketimpangan wilayah, meningkatnya kriminalitas, serta kerusakan lingkungan, sebagainya. Dampak positif polarisasi ekonomi pusat pertumbuhan diantaranya yaitu yang pertama, meratanya pembangunan daerah kaya, yang kedua, banyaknya lapangan pekerjaan, dan yang ketiga, banyaknya investor yang masuk. Negatif polarisasi ekonomi pusat pertumbuhan diantaranya adalah yang pertama adalah kurang maju dan kurang mampunya daerah-daerah miskin untuk membangun suatu pembangunan, yaitu meningkatnya kriminalitas, timbulnya slum atau daerah kumuh, yang keempat timbulnya kesenjangan sosial. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.